Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dimaksudkan untuk memenuhi penugasan UTS Ganjil 2023-2024 mata kuliah desentralisasi dengan dosen pengampu yakni Ibu Tia Subekti MA. Maka dengan itu izinkan saya untuk mereview kembali mengenai desentralisasi administratif, fiskal, dan juga politik. Jika membahas mengenai otonomi daerah, maka tidak lepas dari istilah desentralisasi. Menurut Cima dan Rondinelli, desentralisasi dapat didefinisikan sebagai pengalihan wewenang atau authority, tanggung jawab atau responsibility, sumber daya atau resource melalui dekonsentrasi atau deconcentration, delegasi atau delegation, dan devolusi atau devolution dari pusat ke tingkat pemerintahan yang tinggi ke yang lebih rendah. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur, mengurus pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dapat ditarik garis bahwa desentralisasi adalah suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit atau pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam struktur organisasi. Desentralisasi administratif merujuk pada pendelegasian wewenang dalam pengambilan keputusan, perencanaan dan pengaturan fungsi publik pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi ke pemerintah yang lebih rendah untuk penyelenggaraan, pemerintahan, dan pelayanan publik. Memiliki sistematis yang diimplementasikan melalui beberapa sistem, yakni dekonsentrasi atau deconcentration, mendistribusikan kewenangan, pengambilan keputusan dan tanggung jawab keuangan, dan manajemen di antara berbagai tingkat pemerintah di pemerintah pusat. Dan yang kedua ada delegasi atau delegation, melibatkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang juga disertai dengan pengambilan keputusan dan juga pelayanan publik. Yang ketiga ada devolusi atau devolution, pemberian otonomi penuh kepada pemerintah daerah yang mencakup pengalihan tanggung jawab pembuatan kebijakan dan penyediaan layanan, kewenangan, pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk memobilisasi keuangan dan sumber daya lainnya untuk memberikan layanan. Nah, contoh desentralisasi administratif yang ada di Indonesia yakni kewenangan di pengelolaan pendidikan dasar hingga menengah, yakni SD hingga SMA. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola pendidikan di daerahnya masing-masing. Pengelolaan terjadi di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kemudian kecamatan. Hal ini terlihat dari adanya dinas pendidikan di setiap tingkat pemerintah. Dinas pendidikan tersebut memiliki kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan pendidikan di daerahnya masing-masing mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Desentralisasi fiskal merupakan suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintah dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan. Proses sistematisnya yakni desentralisasi fiskal dapat diimplementasikan melalui beberapa sistem, yakni yang pertama mengalihkan dana atau transfer of funds. Pemerintah pusat memberikan dana kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Pembagian pajak atau tax sharing. Pajak yang diterima dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, pembagian pajak dan penugasan pajak atau tax sharing and tax assignment. Terjadi kombinasi antara transfer dana dan pembagian pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bagaimana sih contoh konkret yang ada di Indonesia mengenai desentralisasi fiskal? Yakni ada pembagian dana alokasi umum atau DAU. DAU adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. DAU dibagikan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembagian DAU adalah salah satu contoh nyata dari desentralisasi fiskal. Hal ini karena pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola tersebut sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Penyelenggaraan dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Keuangan daerah yang telah disusun sesuai tanggung jawab Pemda.
proporsi penyaluran DAU antara provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan dengan imbangan 14,1% dan 85,9% dengan pertimbangan yang telah ditentukan. Desentralisasi politik. Desentralisasi sebagai devolusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di mana devolusi ini adalah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat dari suatu negara berdaulat kepada pemerintah pada tingkat subnasional seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian. Proses sistematis desentralisasi politik ini dapat diimplementasikan melalui berbagai sistem. Salah satunya adalah demokrasi langsung, di mana rakyat secara langsung memilih wakil mereka untuk duduk di pemerintah daerah. Sistem ini memberikan kesempatan langsung bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi wilayah mereka. Selain itu, ada juga sistem demokrasi perwakilan, di mana rakyat memilih wakil mereka untuk mewakili mereka di pemerintah daerah. Dalam sistem ini, wakil rakyat tersebut bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat yang telah memilih mereka. Nah, contoh konkret desentralisasi politik yakni sistem demokrasi pemerintahan daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada rakyat di daerah untuk memilih dan membentuk pemerintahan daerahnya masing-masing. Hal ini terlihat dari adanya pemilihan kepala daerah serta pemilihan anggota DPRD. Pembentukan pemerintah daerah adalah salah satu contoh nyata dari desentralisasi politik. Hal ini karena pemerintah pusat menyerahkan kewenangan kepada rakyat di daerah untuk memilih dan membentuk pemerintahan daerah masing-masing. Hal ini berada di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan juga kecamatan. Dengan sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilihan anggota DPRD diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau biasa disebut dengan KPU. Sekian review saya mengenai desentralisasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.